ekspor tanaman hias tuh kayak buat Bang Ondo gampang gitu ya. Main medsos aja, kejual ke Belanda, ke mana tadi, ke Jerman, Amerika sekarang ya. Amerika gitu. Nah sebenarnya gampang apa susah sih ekspor tanaman hias tuh? Setelah dilakonin gampang. Oke. Sekarang sudah mudah. Sekarang sudah mudah. Sekarang sudah mudah. Sobat Legal Access, bisnis tanaman hias belakangan kayaknya lagi booming ya. Mungkin ini salah satunya karena kondisi pandemi di mana banyak orang lebih banyak beraktivitas di rumah dan meluangkan waktu dengan kreativitas lain, dengan hobi lain termasuk dengan tanaman hias. Nah, bisnis ini belakangan cukup berkembang dan bahkan pemerintah pun mendorong dilakukannya ekspor tanaman hias. Di video kali ini kita akan ngulik tentang tanaman hias, bagaimana cara mengembangkannya dan tentunya bisnisnya juga kita akan kulik sedikit. Dan kebetulan di video kali ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya sih bukan kedatangan tamu ya, tapi saya yang mengunjungi tamu saya, Bang Ondo Peter Hugo Pardede dari Jojo and OP Nursery. Kebetulan beliau adalah kawan lama juga, udah cukup lama ya kita ketemu ya. Kita akan mengulik tentang workshopnya Bang Ondo di Jojo and OP Nursery ini. Bang Ondo, kalau kita lihat tanaman hias ya, kan banyak tuh ya tanaman hias yang harganya kadang-kadang cukup mahal ya, apalagi tanaman-tanaman yang eksportir yang katanya bisa 300-500% gitu. Nah sebenarnya sebelum kita lebih jauh nih, apa sih sebenarnya yang bikin orang tuh interest gitu sama tanaman hias? Mungkin cerita Bang Ondo dulu ketika mulai suka sama tanaman hias. Kalau aku sih sudah lebih 20 tahun. 20 tahun? Pegang tanah sama mengenal tanaman hias ya, 20 tahun. Tapi kalau misalnya bagaimana kecintaan itu terbentuk, bagaimana itu bisa menyukai itu sebenarnya dari kecil. Dari kecil? Iya. Jadi dari kecil tuh dulu di rumah ini dong sering udah ada tanaman hias gitu? Iya. Pendapatan utama. Dulu setelah papa meninggal itu pendapatan utama dari rumah itu tanaman hias. Oh jadi memang dari kecil tuh udah berkecimpung di jual beli tanaman hias. Dari kecil sudah diajarkan bagaimana mengolah media, bagaimana bercocok tanam, bagaimana merawat yang baik, itu sudah diajarkan sama orang tua sebelumnya. Awal-awalnya sih ya memelihara, terus sebenarnya lebih kepada ternyata ini bisa, ini ada nilai ekonomisnya, ada nilai jualnya. Jadi awal-awal ini apa nih yang harus saya kerjakan, sebenarnya balik lagi itu ketika hampir di tepi jurang ya. Jadi dulu pernah bekerja di tempat lain waktu baru menikah. Ketika sampai setelah menikah ini, kira-kira apa nih yang saya kerjakan? Pertanyaan seperti itu, bagaimana apa yang harus saya kerjakan untuk menghasilkan gitu. Karena pada waktu itu setelah bekerja dengan orang lain itu kayaknya yang saya kurang cocok tuh apa. Terus kemudian apa nih? Nah, dikarenakan dari kecil sudah mengenal tanaman hias itu, otomatis di rumah itu selalu ada yang namanya tanaman hias. Itu di awal-awal itu tuh sansevieria. Iya. Nah, waktu itu ada apa? Yang kayak sekarang marketplace ya. Nah, dulu ada marketplace yang hanya satu marketplace waktu itu tahun 2000-an itu. Boleh disebut nama? Boleh. Mungkin sekarang sudah tidak ada, itu Indo Network.
Oh, Indo Network. Mungkin Oke. sekarang sudah tidak ada lagi. Nah. Nah, itu marketplace pertama kali yang digunakan. Nah, waktu itu berjualan hanya dalam satuan. Ternyata laku dan ada pembeli dari luar negeri. Oh. Itu awalnya. Ya, Memang dari awal udah kirim jual ke luar ekspor negeri. ya. Iya. Nah, Kemana waktu itu, Nduk? waktu itu ke Belanda. Oke. Ke Belanda pertama kali itu ke Belanda. Kemudian dia menjadi langganan reguler. Oh, reguler tuh. Iya, hampir setiap sebulan sekali karena permintaan pasar sana. Dan itu diawali dengan karena ekspor itu tidak semudah pengiriman domestik, dibutuhkan syarat-syarat lain. Itu contohnya surat karantina tadi itu, phytosanitary certificate itu, sanitary certificate. Nah, itu tuh mulai kulik tuh. Pertama setelah dapat order dari luar negeri, mulai berkembang tuh. Apa yang harus saya penuhi untuk bisa ekspor atau menjadi seorang eksportir. Untuk ke luar negeri itu harus punya phytosanitary certificate. Bagaimana cara mendapatkannya? Saya harus ke Kementerian Pertanian untuk membuat. Waktu itu masih perorangan ya, masih sendiri gitu, masih belum tahu bagaimana ya. Jadi Ngulik sendiri apa ada sendiri. mentornya nggak waktu Tidak itu? ada, sendiri. Itu semua sendiri. Jadi bener-bener ngulik sendiri Ngulik tuh? sendiri dari awal juga. Info-info dari mana tuh biasanya? Info itu didapat karena yang cuma satu tahunya ini pasti ada hubungannya dengan Kementerian Pertanian pada waktu. Ini kemana? Untuk ngirim ke luar negeri harus punya surat karantina dalam bahasa Langsung Inggris. datengin tuh ke kementerian. Langsung datang ke kementerian. Setelah marketplace tadi juga berjalan, pada saat itu juga awal-awal itu sudah mulai aktif media sosial. Media sosial. Jadi bahas Bang Ondo mulai medsos tuh udah mulai Tahun 2000-an itu sudah mulai, awal-awal tahun 2000 itu mulai itu medsos. Dan udah dimanfaatin tuh. Sudah. Justru setelah web directory tadi itu digunakan juga ada media sosial tadi tuh ternyata membantu menaikkan jumlah pengiriman. Sudah mulai ada interaksi medsos zaman itu untuk penjualan gitu ya. Sudah, bahkan setelah tahun 2000 itu sudah mulai Belanda segala, udah mulai tuh ke Itali. Beberapa negara-negara Eropa, beberapa negara Asia, Bandar Sri Begawan. Terus ke Malaysia juga itu udah mulai, tapi tidak banyak, dalam artian 1 sebulan, 2 sebulan. Tapi benar nggak sih Bang Ondo? Ini kalau nilai ya, kalau selama ini kan gosip-gosipnya, nilainya kalau ekspor itu bisa 500%, bisa 300% lebih daripada jualan domestik. Gosip itu benar nggak sih ya? Ya, bukan gosip kali ya? Bukan gosip, reality. Itu real. Itu real. Tanaman di Indonesia itu murah. Kenapa murah? Sebenarnya dikarenakan jumlahnya yang banyak tadi itu. Demand-nya yang tinggi tadi itu di luar negeri. Balik lagi, kenapa hal itu terjadi sebenarnya? Contoh tanaman yang di sini seharga yang murah bisa sampai 300 sampai 5 atau 3 sampai 5 kali lipat harganya itu dikarenakan di sana itu jarang ditemukan, dalam artian termasuk membudidayakan. Iya, karena mereka terhambat oleh keadaan. Ada musim dingin di sana. Jadi kalau di sini kita berproduksi selama setahun kita bisa berproduksi, kalau mereka tidak. Pada musim dingin semua mati atau bahkan dorman atau bahkan tidak berkembang biak dengan baik. Sehingga kita diuntungkan dengan demikian. Nah, karena jumlah yang banyak tadi, terus di luar negeri juga susah untuk mengembangbiakan dan membudidayakan tadi,
Sehingga nilai tadi itu, nilai yang sangat kecil tadi, nilai yang kecil tadi itu ketika akan menjual ke luar negeri itu menjadi lebih mahal, otomatis dikarenakan oh iya, ternyata di harga di sana itu kalau kita bisa bilang mahal, ternyata di sana menurut kita sangat mahal. Sehingga kita di sini yang punya harga murah tadi menjual ke luar negeri itu harus dengan mahal. Supaya di sana yang sangat mahal itu juga bisa berkompetisi dengan kita. Jadi begitu. Jadi dalam artian misalnya harga 10.000, kita juga harus buat itu menjadi harga 50.000 untuk bisa kompetitif dengan harga sana. Itu satu. Faktor lain juga resiko. Resiko karena setiap eksportir itu tidak mungkin menjual harga tanamannya itu seharga tanaman yang ada produksi di Indonesia. Dikarenakan resiko tadi itu. Kenapa resiko? Untuk mengirim tanaman ke luar negeri itu tidak sama dengan mengirim tanaman domestik. Itu berbeda. Dalam artian mengirim tanaman ke luar negeri itu dibutuhkan resikonya itu satu, transit. Itu bisa makan waktu 5 hari. Terus perlakuan yang khusus. Perlakuan yang khusus sehingga tanaman itu bisa bertahan selama transit. Nah, itu biaya-biaya itu ada treatmentnya ketika transit. Ada. Itu yang treatment siapa tuh? Treatment ya kita sendiri. Iya. Memang sudah menyediakan fasilitas buat treatment ketika dikirim ya. Akan dikirim. Ada perlakuan khusus yang buat dia itu bisa bertahan dan tidak busuk dalam perjalanan. Sehingga si importir atau pembeli di sana itu bisa senang ketika tanamannya itu datang dengan kondisi yang diinginkan atau segar atau tidak mati. Begitu. Jadi resiko tadi dimasukkan ke harga yang bisa 3 sampai 5 kali lipat tadi. Resiko. Terus dagang harus untung banyak. Ya. Motif ekonomi ya. Pasti. Tapi berarti memang worth it ya kalau harganya memang dianggap besar karena resikonya juga besar. Ya, dan biaya treatmentnya juga besar tentu ya. Tentunya. Pasti. Mulai dari packagingnya segala macam. Ya. Nah gini Bang Ondo, ini kayaknya kalau kita orang yang mungkin yang awam tanaman hias melihat kayak ekspor tanaman hias tuh kayak buat Bang Ondo gampang gitu ya. Main medsos saja, jual ke Belanda, mana tadi ke Jerman, Amerika sekarang ya. Amerika gitu. Nah sebenarnya gampang apa susah sih ekspor tanaman hias tuh in general? Setelah dilakonin gampang. Tapi kalau untuk stepnya, kalau memang prinsipnya jangan menyerah, itu pasti bisa. Dalam artian sekarang sudah mudah. Sekarang itu kalau dibandingin waktu Bang Ondo awal pertama kali, karena kan buta ya. Kalau sekarang kan nggak buta lagi. Jadi dalam artian ini kita harus tahu nih apa yang harus saya punya dulu, apa yang harus saya kerjakan dahulu, apa yang saya prioritaskan, apa langkah awal, kan begitu, langkah awal ya. Sebenarnya kalau dulu itu masih perorangan itu cukup ribet. Kalau perorangan itu terbatas, sangat terbatas, karena satu kali untuk perorangan itu hanya bisa 3 sampai 5 kali pengiriman aja. Perorangan. Dan itu hanya dari satu nama. Sedangkan sekarang ini sudah banyak. Bisa gitu 10 pengiriman. Hanya beberapa kali. Jadi dibatasi saja. Hanya dibatasi dan jumlah yang akan dikeluarkan pun hanya terbatas. Hanya untuk koleksi, bukan untuk komersil. Oh, enggak komersil? Oh, tidak. Karena perorangan tadi itu. Tidak dalam dia hanya untuk perorangan atau koleksi. Nah, jadi kalau misalnya saya ini punya nursery gitu ya, perorangan mau komersil, nggak bisa lebih dari 5 kali. Oh tidak bisa, dibatasi. Karena memang kalau untuk perorangan itu hanya itu aturan regulasi dari Kementerian Pertaniannya, bukan. Tapi untuk bisa mengekspor berkali-kali dalam jumlah yang tidak terbatas atau dalam arti yang banyak, komersil
Itu bisa, dan Ah. itu harus punya badan usaha ya, badan hukum, badan usaha. Badan usaha. Badan usaha. Harus berbadan usaha. Harus Nggak bisa berbadan. perorangan. Tidak bisa perorangan. Nah, itu yang setelah saya pikir, setelah sekian lama ini menghambat nih. Perorangan ini menghambat. Oke. Dalam artian, wah, bagaimana ini bisa volume penjualan pengiriman ini makin ditingkatkan? Apa yang harus saya kerjakan? Makanya dibuatlah perusahaan itu. Oke, saat permintaan banyak, Iya. secara perorangan sudah tidak Iya. memungkinkan. Berarti gini ya, yang menghambat itu sebenarnya kondisi pribadi lah ya, Iya. bukan sistemnya ya. Bukan gitu sistemnya, ya. bukan. Kalau ini, selama ini kan kita mikirnya tuh, wah sistem peraturan ini membelenggu atau menyusahkan kita mau melakukan komersialisasi produk gitu ya. Tetapi kalau dari sisi Bang Ondo sendiri, keterbatasan pribadi itulah yang Iya. menghambat dan Iya. perlu mengembangkan lebih lanjut Iya. gitu. Dan sebenarnya setelah langkah awal untuk buat badan usaha dari mulai keinginan membuat badan usaha itu sampai hari ini tidak ada hambatan sama sekali, bahkan tidak setelah bikin CV Iya, Jojo tidak ada. NOP Nursery. Tidak ada hambatan yang benar-benar yang membuat kita itu menjadi stagnan atau mundur atau menyerah, itu tidak ada. Justru dukungan pemerintah sangat besar pada saat itu. Pada awal dulu tuh sekitar 2 tahun lalu. Sangat 2 tahun besar, lalu. iya. Dukungan pemerintah itu Apa dukungan apa ya? dukungan yang paling utama itu birokrasinya yang tidak lagi ditakuti. Contoh ya, untuk pertama kali ketika ada akta perusahaan, apa nih langkah berikutnya untuk mendapatkan aplikasi permohonan SK pengeluaran dari Kementerian Pertanian. Itu beberapa beberapa persyaratan. Contohnya SIUP, terus ada urus surat izin bangunan NIB ya. Terus ada izin usaha, ada surat keterangan dari kelurahan, dari tetangga atau segala macam. Itu sama sekali nggak ada yang sulit. Dan Bang udah lakukan semua itu dari bawah. bawah. Iya, saya Karena habiskan. kan banyak kan orang mikir mau berusaha atau bikin perusahaan, wah mesti ini, mesti itu, mesti ini. Kayaknya Oh iya. rumit, Awalnya memang birokrasi begitu. gitu ya. Awalnya memang begitu. Saya juga awal-awalnya, wah ini ribet jelimet. Kenapa? Wah, harus ketemu dengan orang pemerintahan. Kekhawatiran paling utama itu tadi, ini bisa nggak ini cepat, atau bisa nggak ini ada jalan pintas. Nah, itu kekhawatiran itu awal. Tapi ternyata waktu kita di layanan satu pintu itu, semua tidak ada, lancar. Cuma memang harus satu syarat administrasi yang dari bawah itu harus kita punya. Ikutin aja nggak ada yang namanya wah nggak ada jalur khusus. Jangan pernah mau jalur khusus. Kalau memang bisa sendiri, kenapa ya nggak? Karena memang pada prinsipnya tidak ada yang nggak bisa. Sarannya Bang Ondo tuh ya. Iya, tidak ada yang menghambat. Mereka pasti mendukung. Kalau Apalagi dirunut UMKM. dari awal mau bersulit-sulit ria gitu ya. Oh iya. Pengeluaran saya cuma untuk ongkos naik angkot. Pengeluaran saya. Oke. Iya. Jadi kalau ya itulah contohnya, itu ternyata itu bersih gitu lah. Itu doang. Sama ngopi. Iya, nunggu angkotnya. Nunggu angkotnya sama nunggu tanda tangannya, paling itu doang. Iya. Jadi sebenarnya sepanjang kita tahu informasinya, mengikuti step-stepnya dari awal dan punya visi misinya yang jelas, Iya. Bisa ya Bisa. dari awal. Sebab kan selama ini orang mikirnya kalau udah urusan birokrasi, perizinan, wah ribet, kadang-kadang Iya. tutup mata keluar uang, maunya urusan selesai gitu. Bahkan sekarang kalau mau buat perusahaan sudah lebih mudah dengan adanya OSS itu. Oke. Itu sudah lebih mudah, semua serba online. Nggak ada yang namanya kita ketemu muka, itu udah nggak ada. Jarang ya. Udah nggak ada, tinggal isi formnya itu online, ditunggu approve, jadi nggak ada yang susah sekarang, malah lebih gampang. Nah, tadi kan ketika Bang Ondo sudah punya pemecahan masalah nih dengan membentuk CV gitu. Udah jadi pilot nih kan, membawa pesawat gitu. Terus
Apa orientasi dari ketika Bang Ondo ini sudah punya perusahaan sendiri, punya CV sendiri? Apakah memang fokusnya dari awal itu eksportir tanaman hias atau mau jual kemanapun yang ada orang mau beli gitu, Iya. domestik atau ekspor? Pada saat itu tujuan utama adalah bagaimana mengirim tanaman hias ke luar negeri, eksportir. Bagaimana mengekspor dan menjadi eksportir. Berarti sejak awal memang udah sudah declare berkeinginan seperti eksportir itu. ya? Iya, karena balik lagi cerita tadi sudah pernah berekspor, Oh, oke. tapi Jadi karena keterbatasan itu lebih pengen memfokuskan. mengembangkan yang perorangan tadi yang cuma bisa terbatas tadi itu menjadi lebih tidak terbatas. Oke. Kan tapi dengan syarat CV tadi itu kan gitu, karena dengan semangat ingin menjadi eksportir. Oke. Ya, ini apa nih yang harus, syarat-syarat apa lagi nih yang harus dikerjakan untuk menjadi eksportir, dan itu berhubungan dengan Kementerian Pertanian tadi itu. Ada syaratnya juga itu. Salah contoh syarat-syaratnya itu tadi itu akta, terus ada surat izin usaha perdagangan, ya, terus ada surat keterangan dari kelurahan, dari tetangga, terus Surat keterangan domisili. ya, terus ada satu lagi yang paling penting itu surat kompetensi pengedar benih. Kompetensi pengedar benih. Ya, itu suatu. Jadi harus CV itu harus punya izin kompetensi pengedar benih, Pengedar benih. untuk menjadi eksportir. itu siapa yang ngeluarin itu? Itu tingkat 1 Bandung kalau kita di Depok. Kalau di Jakarta ada itu, coba tanya di masing-masing wilayah. Di bawah kementerian, Tidak, dibawa ke Pemda. Pemda. Ya, Oke. dibawa Pemda. Oke. Nah, setelah itu ada lengkap, kita bawa syaratnya itu ke Kementerian Pertanian di layanan gedung di Kementerian Pertanian Pasar Minggu. Oh. Mereka buatkan Itu untuk seluruh Indonesia atau regional? seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ke sana ya? Iya, Indonesia ke sana. Bahkan dari Medan juga harus ke sana. Nah, setelah itu kita baru dikasih namanya shipmentan atau aplikasi untuk memohon permohonan pengeluaran benih tadi. Nah, Atas nama CV. CV, bukan perorangan lagi tadi. Nah, setelah mendapatkan aplikasi itu, kita bisa mulai ekspor tanaman dengan batasan tanpa batas atau dalam jumlah yang besar. Step awal untuk mengirim tanaman ke luar negeri itu kita harus punya SK Kementerian Pertanian pengeluaran benih. SK pengeluaran benih. SK pengeluaran benih dari Ya, Kementerian Pertanian. SK. Jadi kita punya SK. SK itu berisikan nama dan jenis komoditas, nama penerima yang importir, dan jenis komoditas yang akan kita kirim ke negara tujuannya. Jadi kita isi aplikasi, kita memohon SK itu di atas materai, kemudian dalam Ini untuk setiap kali ekspor setiap ya? order, Setiap order, order, setiap ada kalau penjualan. Setiap penjualan. Berapapun jumlahnya, volume Iya, ekspornya. iya. Itu keuntungan yang dapat dari perusahaan tadi itu Oh, akan gitu. berbeda dengan perorangan. Kalau misalnya antara 1 dengan 10 SK-nya itu tetap 1. Misalnya mau ekspor 1 barang dengan 10 barang tetap SK-nya 1. Selama itu satu nama dan satu alamat, satu negara. Satu order. Satu ya? nama, ya. Satu transaksi Iya, ya. satu transaksi. Satu SK, satu transaksi. Setelah SK keluar dalam waktu 3 sampai 2 hari, baru kita kita berikutnya akan ada permohonan pemeriksaan. Itu ada aplikasinya lagi tuh, PPK online. Itu untuk karantina. Setelah SK-nya keluar, kita ngajukan Permohonan lah ya, permohonan pemeriksaan. Tadi SK-nya itu 3 hari. Iya, 2 hari maksimal sih. Nggak, belum pernah 3 hari juga, mungkin ada hambatan-hambatan ya, administrasi di sana, tapi jarang sekali 3 hari, 2 hari. 2 hari. Nah, terus permohonan untuk karantina atau PPK online tadi Online permohonannya. ya, untuk- online semua online. Setelah itu, setelah ada PPK online untuk karantina, tanaman diperiksa
tanaman diperiksa itu ada dua kemungkinan. Mendatangkan petugas atau kita bawa tanamannya ke karantina tujuan. Karantina tujuan tuh di Misalnya kalau kita nih karena sudah volume pengiriman yang banyak, 40 sampai 100 per minggu, kita mendatangkan petugas. Dikarenakan kalau kita bawa ke tempat karantina sana mungkin nggak efisien ya. ya nggak efisien, terus kendala apa ya nggak efisien jelas. Tapi kalau misalnya hanya 1 atau 2 ya kita bawa aja ke karantinanya. Tapi kalau volumenya banyak yang Ya. mau diekspor bisa mendatangkan. Bisa mendatangkan. Jadi ada permohonan. Ada untuk mendatangkan permohonan petugas ada gitu ya. untuk Dan petugasnya datang. Mereka datang, setelah itu mereka periksa. Kalau mereka orang karantina sebutkan itu sebagai preparasi, persiapan untuk lab, karena semua apa yang mereka periksa akan diuji di lab. Berarti ketika petugas datang ke sini, mereka mengambil sampel dong. Sampel, Sampel, kemudian sampel itu dicek di lab ya. dan disesuaikan sama list yang Regulasi mereka. ya, aturan mereka, aturan di negara tujuannya. Aturan negara tujuan. Iya. Jadi yang mempertimbangkan ini sesuai atau tidak dengan aturan negara tujuan itu dari kementeriannya. Selama itu bebas dari target PES tadi, itu boleh dikirim. Oke. Misalnya contoh sebagai contoh ke Taiwan, mereka harus bebas dari Rhodopulus. Nah ternyata di tanaman kita tidak ada Rhodopulus, mereka bebas begitu. Sekalipun ada cacing jenis lain, tapi selama ini ditemukan itu nggak boleh. Tapi ternyata nggak ada, sekalipun ada jenis cacing lain itu boleh. Oke, habis lab tadi kalau udah oke baru phytosanitary. Terbit. Terbit. Phytosanitary. Jadi output dari pemeriksaan itu nanti phytosanitary itu ya. Ya. Jadi berarti setiap itu yang terakhir phytosanitary itu. Untuk urusan dengan Kementerian Pertanian, iya. Itu yang terakhir. Setelah itu pengiriman. Berarti untuk setiap pengiriman, setiap ekspor itu mulai dari SK, pemeriksaan, phytosanitary itu satu paket tuh ya. Iya. Satu paket untuk satu ekspor itu. Iya. Betul. Nah kalau packagingnya sendiri ya kan kalau kita kirim mungkin ada material-material yang restricted gitu ya, entah itu dari packagingnya atau media pembawa tanamannya, ini dicek juga nggak tuh? Iya jelas pasti ada regulasi juga. Ada regulasi juga di negara tujuan atau importer. Itu ada juga beberapa yang tidak membolehkan. Yang paling tidak boleh satu itu soil atau tanah. Itu sama sekali tidak boleh ke negara manapun, nggak boleh. Tanah atau dirt atau itu tidak boleh sama sekali. Kalau apa tuh yang jadi medianya apa kalau tanaman itu? Itu ada bisa sphagnum moss. Itu moss steril atau tisu atau tisu kan itu kan bisa dibilang steril juga ya. Nah itu apakah dilakukan pemeriksaan oleh negara penerima? Pasti. Kalau di Indonesianya sendiri? Oh itu tadi sebenarnya yang itu dampaknya lebih kepada dampaknya yang akan terjadi nanti misalnya barang ini dikirim dan ditemukan itu yang akan berdampak itu kepada si penjualnya tadi dan Jojo. Bukan pemerintah. Pemerintah sudah memberi tadi saran, udah memberi pendidikan dan latihan dari awal. Mereka kasih masukan ke kita, jangan tanah, harus menggunakan ini, perlakuannya harus ini, media pembawanya harus ini. Mereka sudah berikan pendidikan dan latihan dan buku. Memberikan diklat juga? Mereka kasih diklat ke kita, sehingga kita tahu nih apa yang harus kita kerjakan. Things to do-nya mereka udah kasih tahu ya? Iya dong, kita harus ikutin aturan mereka juga. Nah, kalau kita tidak mengikuti aturan itu, ya udah. Kalau misalnya terjadi apa-apa, dampaknya itu ke penjual tadi pasti rugi, atau kita sebagai badan yang mengirim itu kan berdampak yang namanya kayak kita dapat teguran dalam artian yang menegur tuh dari negara. Jadi ini G2G udah. Oh G2G. Udah.
Berarti dari kementerian sana gitu ya, menegur kementerian sini gitu, Iya. nanti langsung ke si ininya, eksportirnya. Iya. Jadi sebenarnya tadi G2G tadi tuh. Jadi semua, jadi ini nih. Kita CV kita ini ya, usaha kita ini sebagai seller. Kalau dalam hal karantina itu sudah G2G. Jadi negara penerima sana kalau misalnya terjadi sesuatu yang ditegur itu karantina kita. Karantina kita akan menegur kita. Gitu. Jadi tidak mungkin langsung dari karantina sana menegur kita. Tapi negara kita yang menegur kita. si sellernya ini. Kita Bang udah pernah ada pengalaman? Oh, sering. Sering ditegur. Sering. Karena ada sama, hal-hal sama karantina. Oh iya. Jadi kita kayak punya rekor. Rekornya itu sekali setahun kita dikasih tahu nih, kamu dapat sekian kali teguran nih dari negara ini nih. Kenapa? Jadi ada dua jenis, administrasi dan teguran. Kesalahan itu kesalahan administrasi dan kesalahan teknis. Kesalahan administrasi itu biasanya dalam hal penulisan surat menyuratnya, kekurangannya. Kalau kesalahan teknis itu biasanya seperti ditemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan mereka. Cacing jenis ini yang seharusnya tidak boleh, ternyata ada cacing itu. Nah itu. Tapi kalau untuk kesalahan administrasi seperti, jadi dalam perdagangan internasional itu ada aturan-aturan yang memang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Contoh, kita negara Indonesia negara ketiga, akan berbeda aturan dengan negara Amerika yang negara satu. Akan berbeda aturan, akan berbeda itu maksudnya lebih restricted gitu ya? Jadi gini, setiap negara itu punya contoh target pest yang berbeda atau bakteri atau binatang yang berbeda-beda. Dari Indonesia tidak boleh masuk jenis pest ini. Dari Amerika tidak boleh masuk jenis pest ini. Yang memang sudah diketahui. Nah, sudah diketahui. Nah, di dalam itu tuh ada butir-butir yang mungkin bisa ada kesalahan dalam pengetikan. Dan itu kalau misalnya ditemukan kesalahan, kita akan mendapatkan teguran juga. Yang didapat teguran itu kita. Ternyata yang berbuat kesalahan bisa jadi hanya kesalahan typo atau mungkin perubahan aturan yang cepat. Misalnya contohnya UK pada tahun 2 tahun yang lalu keluar dari Uni Eropa. Aturannya berubah. Sekarang setelah ada pandemik, aturannya berubah lagi. Bahkan ada pelarangan. Nah, itu tuh mungkin ketika kita lagi kirim itu aturan itu lagi berubah tuh. Nah, itu tuh ada kesalahan-kesalahan administrasi. Nah, kalau kesalahan-kesalahan teknis itu tadi tuh kesalahan yang dikarenakan ditemukannya cacing atau ditemukan bakteri lain atau kutu putih atau itu begitu. Nah, dengan adanya teguran-teguran itu ada punishment nggak sih? Punishmentnya lebih kepada teguran, kalau secara ya kita sih moralnya aja ya. Seharus jangan begini dong. Tapi selama ini enggak ada. Mungkin kalau memang sudah melebihi batas mungkin, tapi selama ini kan kesalahan-kesalahan itu kan kesalahan yang bisa diperbaiki sih. Sudah ada yang sangat fatal itu tidak ada. Cuma jangan lagi kan gitu. Harus gue temuin nih apa obatnya ini gitu. Karena kan bisa jadi yang namanya kita contoh tanaman itu kecil ya. Tanaman di binatang itu kecil atau berupa telur di dalamnya. Ketika nyampe di sana menetas. Atau itu tidak terlihat waktu packing itu dia nggak kelihatan, bisa jadi seperti gitu. Nah, Bang Ondo, kalau misalnya katakanlah perorangan yang kebetulan punya nursery juga tidak terlalu besar gitu ya, mungkin juga dia berpikir kalau bikin perusahaan juga masih membutuhkan modal dan sebagainya. Berarti orang-orang pelaku-pelaku usaha seperti ini nggak bisa melakukan ekspor dong? Bisa, silahkan. Nah, tadi kata Bang Ondo kalau perorangan itu dibatasi dan itu pun tidak komersil. Bisa. Kalau mereka mau berjualan dan pun mereka berpikir hambatannya itu tidak mau karena terbatasnya perorangan tadi, dan mungkin mereka nggak mau buat perusahaan dikarenakan alasan tertentu, silahkan. Lebih kepada ya silahkan ke
CV Jojo and Open Nursery, mungkin kita bisa bantu. Kayak apa tuh misalnya? Misalnya begini nih, sampai hari ini pernah kita bahkan lebih dari 40, dan sampai hari ini hampir 40 binaan, teman, partner, atau yang bekerja sama. Perorangan. Oh, jadi membina perorangan juga. Iya. Benefitnya apa? Benefitnya, kalau benefitnya untuk Ya, orang tadi, mereka bisa melakukan ekspor. Iya, bisa melakukan ekspor tanpa birokrasi. Ya, mungkin kepikiran birokrasi tadi itu tuh. Bikin perusahaan. Iya, dan sebagainya. mungkin bisa jadi. Oh, jadi CV badan usaha yang Bang Ondo bikin ini Iya. juga bisa memberdayakan mitra-mitra Iya. tadi untuk bisa melakukan ekspor. Meskipun mereka perorangan. Iya. Gitu. Jadi di sini kita juga membantu, dan kita juga terbantukan. Maksudnya gini, mereka ada kayak sampai hari ini ya, tadi itu hampir 40 orang binaan atau eksportir tadi itu tidak punya perusahaan. Oke. Juga tidak 40? Ya, hampir 40 lah, tepatnya 36 atau 37 per hari. Oke. Karena baru ada masuk lagi kemarin. Jadi mereka ini sebenarnya karena nggak mau jelimet dengan birokrasi tadi, dan juga berpikir kalau perorangan, ekspor perorangan dan harus registrasi itu terbatas. Mereka ini apa ini? Oh, ini ada Jojo nih yang bisa diajak kerjasama. Jadi mungkin bisa berjualan, tapi nggak tahu nih salah satu syarat fitosanitary itu dari mana nih. Ternyata di sini di Jojo itu bisa. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang ingin ekspor tapi terkendala dengan birokrasi dan perorangan yang hanya terbatas tadi itu, silahkan. Kita juga sangat terbuka. Bahkan nanti kita kasih juga itu beberapa pengetahuan yang sudah pernah kita alami, yang pengetahuan yang kita alami. Bahkan kita bisa bantu juga bagaimana metode pembayarannya, menggunakan jasa apa nih, menggunakan aplikasi, karena kan untuk metode pembayarannya mereka ada aplikasi juga, PayPal atau Moneywire mungkin, atau Western Union, itu ada tuh bisa kita. Nggak hanya perizinannya aja. Oh iya, bahkan pengemasan sampai keberangkatan itu. Kalau tadi kan kendala utamanya itu di ini ya, SK, iya. Terus pemeriksaan, Iya. dan fitosanitary, Iya. gitu. Nah ini kan perizinan utama yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor. Iya. Nah tapi sebelumnya kan di hulunya ini harus berbentuk badan usaha. Iya. Nah tanpa adanya badan usaha, tetapi bisa mengeluarkan SK pemeriksaan dan fitosanitary ini. Iya. Tetapi harus dilakukan pembinaan dulu ya. Iya. Artinya mereka melakukan ekspor atas nama Jojo and Open Nursery Iya. ini. Gitu. Dalam artian menyamakan standar lah. Kita samakan. Maksudnya dalam artian kan ada di dalam itu kan ada nanti setelah ada fitosanitary itu bagaimana cara packingnya, bagaimana komoditas yang akan dikirim tetap segar, bagaimana perlakuan yang baik supaya tanaman yang kita kirim itu tetap baik diterima oleh importir, itu harus kita sharing juga, harus kita bagikan. Oh jadi juga. selain perizinan memberikan juga edukasi ya, dari sisi bisnis dan teknis operasionalnya, betul. Termasuk apa tadi packagingnya juga di edukasi juga. Iya betul. Itu tadi tuh bagaimana dari awal sebenarnya yang penting kamu punya komoditas. Kamu punya pembeli. Selanjutnya serahkan sama kita. Oh jadi pembelinya itu tanggung jawabnya mitra ini? Seller, iya mitra tadi itu. Oh bukan yang mereka datang hanya membawa barang, minta dicarikan. Tidak. Jadi yang penting buat mereka adalah mereka punya tanaman hiasnya, kemudian ada sellernya, dan untuk menghubungkan antara seller dan buyer ini, karena perlu perizinan bisa dibina oleh JJNOP. Tapi kan gini Bang Ondo ya, nanti yang akan mengekspor kan atas nama badan usahanya Bang Ondo ya. Sebenarnya seller adalah
mereka mitra binaan gitu. Apakah ini nggak melanggar aturan gitu? Karena antara si penjualnya ini berbeda dengan orang yang memiliki Oh izin. tidak ada aturan yang kita langgar. Dalam artian begini nih, pemerintah lagi, pemerintah mendukung penuh, bahkan dalam hal ini. Kenapa? Oh jadi hubungan ini memang sudah disupport ya? Iya. Kenapa? Apa hubungan? Makanya ini merupakan hubungan pembinaan. Iya. Kenapa mereka mensupport UMKM tidak bisa berdiri sendiri tanpa kolaborasi? UMKM itu nggak akan bisa sendiri dengan hanya tidak akan bisa berkembang, maksudnya tidak akan bisa berkembang kalau tidak berkolaborasi. Harus bekerja sama. Jadi sebenarnya perorangan pun bisa juga ya berusaha. Ya bisa. Tapi bisa, harus jalan binaan. Bisa. Atau opsi lainnya bisa berjalan sendiri tapi dengan badan usaha. Iya. Nah inilah opsi yang akhirnya dimiliki oleh UMKM yang mungkin baru start ya atau masih UMKM di bidang tanaman hias gitu. Ya bahkan beberapa yang sudah pernah lulus dari sini bahkan ada beberapa teman kita yang juga ingin punya perusahaan sendiri, badan usaha sendiri sudah ada beberapa. Oh akhirnya mereka bisa bikin badan usaha sendiri. Ekspor sendiri gitu ya. Betul. Dan mungkin membina juga. Dan akan terus seperti itu ya siklusnya ya. Iya, akan seperti Oke. So, jadi buat teman-teman yang punya hobi tanaman hias dan ngulik tanaman hias dan mau ekspor, jangan sampai merasa terbatas karena CV, Jojo dan Open Nursery juga bisa melakukan pembinaan ya. Tapi tentunya nggak hanya ini aja ya, nggak hanya memanfaatkan izinnya aja ya, tapi juga lebih penting dari itu adalah proses pembinaan itu. Karena di situ kan ada tadi edukasi juga ya, ibaratnya sekolah lah ya. Sekolah di sini. Diklat. Gitu. Nah, karena bukan hanya tanamannya aja Kalindo ya, yang akan di edukasi tapi juga packagingnya dari aspek bisnisnya juga. Bang Unu terbuka juga buat itu. Of course, kalau nggak ya karena saya nggak pernah merasa kekurangan dengan memberi. Oke. Iya, jadi ada pun pertanyaan apa sih yang menjadi kendala itu? Sebenarnya kendala yang sudah pernah kita dapatkan dulu, experience pengalaman. Karena waktu awal-awal itu sebenarnya sebelum berbagi, sebelum bermitra atau sebelum punya binaan itu saya sendiri. Aku itu sendiri, Dang. Tahu lah ya. Kesulitnya. Ya, kesulitan itu sendiri dari mulai usaha yang nggak ada loh, Dang. Usaha saya itu usaha rumahan. Kebun juga nggak gede. Tapi ekspor sendiri, suratnya sendiri, ngerjakan sendiri, packing sendiri. Di pekarangan. Terus kesalahan terjadi busuk atau bagaimana dalam transit segala macam kita harus ganti rugi sendiri. Nah, nggak ada mentor? Belum ada. Kita kulik sendiri. Dan sekarang Anda menawarkan menjadi mentor? Iya, karena pengalaman kita itu tadi. Iya. Jadi kadang ya saya juga nggak pengen pengalaman saya yang buruk sebelumnya itu terjadi dengan orang. Oke. So, buat teman-teman sekali lagi yang kebetulan punya hobi bercocok tanam, tanaman hias, ngulik tanaman hias, pengen lebih ngedalemin lagi tentang tanaman hias dan bahkan pengen mengekspor tanaman hias, ada Bang Ondo yang sudah menyiapkan diri menjadi mentor. Ya, siap. Ready. Ya, siap. Nah, buat teman-teman yang mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan CV Jojo dan Open Nursery ini bisa melakukan bisa menjadi binaan ya di sini. Caranya gimana Bang Ondo? Datang aja lah ya. Datang terus. Alamatnya boleh di-share? Boleh, silakan share. Nanti alamatnya kami taruh di ini ya, kotak deskripsi. Google Maps-nya juga boleh ya? Boleh, ada. Google Maps-nya boleh. Silakan Anda datang dan mendapat binaan dari Bang Ondo. Instagramnya Ondo Hugo. Instagramnya juga ada Jojo and Open Nursery. Facebooknya Ondo Pardede. Fanpage-nya CV Jojo and Open Nursery. Nanti kita bagikan lah ya. Silakan. Oke, Bang Ondo, thank you banget sharingnya tentang tanaman hias ini. Sorry banget menyita waktunya. Wah, santai. Seru ya. Apalagi berbagi ya, seru. Tapi mudah-mudahan
teman-teman subscriber channel Legal Access ini bisa dapat manfaat lah ya dari ngobrol kita, ngopi sore kita kali ini. Waktu juga udah mau agak malam. Mungkin teman-teman nanti yang mau menjadi binaan bisa langsung aja ya. Alamatnya bisa diperoleh di kotak deskripsi di bawah ini. Silakan berkunjung karena Bang Ondo juga sudah welcome lah ya buat membina teman-teman kita yang mau maju lebih lanjut. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jangan lupa buat share video ini kalau memang bermanfaat dan berguna ya. Salam.